Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda sharing session terkhusus untuk penelitian fundamental dan terapan yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Yoga dan Ustadz Ikhwan. Langsung saja karena memang hari ini sifatnya mungkin semi formal ya terbaca. Yang pertama, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kami silakan sebelumnya pada Ustadz Fajar Pamono untuk memberikan arahan. Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati ya, pertama kepada Pak Kholis dan tim selaku penyelenggara sosialisasi ya skema penelitian fundamental dan terapan, juga tentunya Ibu Bapak dosen, terutama para masyaikh ya. Ada Pak Dekan Tarbiyah, ada Pak Kiai Ghazali yang tertulis di sini. Ya emang nggak kelihatan ya, semuanya sembunyi. Ustadz Khairul Umam, Pak Pak Wakil Rektor ya, ada Pak Parwi ya, Pak. Dan secara khusus nanti sebagai narasumber Ustadz Ehwan Mahmudi sama Ustadz Yoga Surya Dharma. Iya, betul Ustadz Yoga ya, Ustadz. Boleh. Dan insya Allah Ibu Bapak dosen semuanya ya. Semoga kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan keberkahan serta dalam lindungan dan ridho Allah istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Kalau pada kesempatan singkat ini, pertama kami sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan, syukron jazakumullah atas atensi Ibu Bapak dosen berkenan hadir di layar, di hadapan layarnya masing-masing, ya juga dalam rangka untuk menyampaikan persepsi terkait dengan skema penelitian fundamen, fundamen, fundamental dan terapan. Ya. Harapannya tidak hanya sekedar meningkatkan atau penguatan roadmap, tapi tentunya adalah dalam rangka untuk penguatan apa namanya, untuk meningkatkan produktivitas ya, iklim akademik di lingkungan Unida Gontor. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, asatidah saya. Pertama, yang kedua yang perlu yang berikutnya saya sampaikan, pertama yang apa namanya terkait dengan soal hilirisasi ya. Sedikit kemarin saya nyampaikan di forum skema penelitian dan maaf, penelitian tesis magister sama penelitian disertasi doktor. Artinya apa? Yang saya sampaikan itu nanti hubungannya dengan kaitan dengan Ibu Bapak. Pelan eh, apa namanya, sedikit demi sedikit ya, pelan tapi pasti ya, nanti insya Allah para mahasiswa ya itu nanti akan apa namanya, tidak lagi misalnya di dalam soal penelitian atau mungkin publikasi itu tidak menggunakan lagi dengan pola-pola plotting ya, di sing nganggur supaya sing nggak nganggur ya, terus nanti ini mana yang kira-kira
dekat sama tidak dekat Pak Dekan misalnya. Ya Pak Dekan ya. Tapi nanti ke depan bahwa yang namanya mahasiswa ya nanti memilih bimbingannya itu tidak sekedar melihat siapa, tetapi yang dilihat adalah track recordnya di apa namanya di karya-karya tulisnya yang terdokumentasi melalui Sinta itu. Nah, kemarin selalu yang ditekankan oleh Bapak Prof. Sugeng ya, bahwa setiap bimbingan ya, misalnya, ini saya menyinggung dulu dari sisi PTM sama penelitian disertasi doktor, bahwa setidaknya seorang dianggap nanti sebagai pembimbing tesis atau doktor itu minimal adalah punya karya-karya terkait dengan judul yang menjadi judul dari tesis atau apa namanya disertasi tadi. Cara melihatnya di mana? Itu di Sinta, itu di situ. Makanya inilah nanti kira-kira termasuk relevansinya. Perlu kenapa kita memperkuat penelitian fundamental, penelitian apa namanya terapan itu sebenarnya dalam rangka untuk sehingga memang kita tidak sekedar karena senior, tapi memang kita memiliki otoritas secara keilmuan. Itu poin yang perlu kami sampaikan sehingga memang kita harapkan nanti bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tidak sekedar seremonial ya, tidak sekedar formalitas, tapi memang benar-benar dalam rangka untuk memperkuat kepakarannya, memperkuat keahliannya dan memang apa namanya ketika seorang mahasiswa ketika menjadi pembimbing itu memang benar-benar memilih pembimbing yang tepat. Sebagai akhir ilustrasi yang perlu saya sampaikan Ibu Bapak dosen, makanya ketika mahasiswa mendaftarkan S3 di luar negeri atau di mana itu ya, itu pertama bukan melihat sekolahnya, tapi bentuk misalnya apakah ada guru besar yang bisa menerima sebagai pembimbingnya itu. Makanya kita pengen nanti ke depan bahwa dosen-dosen yang ada di lingkungan UNIDA itu memang punya track record kuat ya. Dimulai dari amanah dari berbagai riset-riset yang sudah terstruktur, terbangun, yang sudah kita rilis sejak sekarang ini sehingga memang benar-benar kita punya otoritas ya, punya otoritas keilmuan, otoritas akademik yang dibuktikan melalui dokumen-dokumen ilmiah yang memang menjadi apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira itu Ibu Bapak semangat dari teman-teman LPI ya untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga memang betul-betul secara di samping secara prosedural, di samping secara filosofis, substantif itu bisa kita pahami ya sehingga memang benar-benar ini sebagai momentum kita ya untuk melakukan apa penelitian baik nanti apa dalam peningkatan baik segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kurang lebih begini sampai di situ Ibu Bapak dosen dan sekali lagi terima kasih atas atensinya. Semoga memberikan kebaikan keberkahan untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Asosiat Profesor Muhammad Fajar Pamuna atas arahannya. Selanjutnya agenda hari ini mungkin akan kita bagi menjadi dua sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama nanti terkait dengan diskusi sharing session bersama Al-Ustaz Iwan Mahmudi dan Al-Ustaz Yoga Surya Dharma. Kemudian sesi yang kedua mungkin nanti kita lanjutkan dengan tahapan proses pendampingan dari program hibah Kemendikbudristek tahun 2025 ini. Saya persilakan pada Ustadz Iwan Mahmudi untuk sesi pertama ini dan Ustadz Yoga, mau Ustadz Iwan Mahmudi dulu dan atau Ustadz Yoga, Ustadz Mahmudi nih. Ustadz Iwan mau 30 menit ya, Ustadz? Oke, bisa share screen nih, Ustadz ya? Mau Saya sambil ini nggak banyak insya Allah. Sama kelihatan? Sudah kelihatan tapi belum slideshow, Ustadz. Ah? Belum
ke show, slide show-nya mungkin. Oh, Ya, uh, sesinya mau ya. Ah, mohon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Ustaz Associate Profesor Dr. Fajar Pramono, Kepala LPI, Sadat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Khalis atas waktunya. Insya Allah kami sebenarnya bukan saya yang di sini Ustadz Fajar atau yang lebih senior, tapi karena diamanati maka kami akan menyampaikan. Suaranya kedengaran Ustadz Khalis ya? Type, sip, type, terkait dengan penelitian terapan asatid Ustadz. Ini mungkin hanya satu slide saja nanti yang kami sampaikan terkait dengan penelitian terapan. Jadi sebenarnya penelitian terapan itu ada persyaratannya, yaitu pertama, memang penelitian ini dirancang untuk memberikan jawaban atau solusi yang dapat diterapkan langsung. Jadi kita harus mencari yang pertama adalah ada mitra penelitian kita itu siapa? Nah, itu yang harus pertama ditentukan. Nah, mitra inilah kemudian kita melihat ada problem terkait dengan problem yang ada di mitra. Kemudian penelitian terapan ini sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan memberikan solusi atau menyelesaikan masalah problem yang ada di mitra itu. Intinya di situ penelitian terapan. Jadi kita tentu harus melihat masalah itu dari terapan, dari mitra yang ada di penelitian terapan. Makanya yang perlu kita tekankan adalah adanya masalah nyata, masalah yang ada di mitra yang akan kita jadikan mitra penelitian, sehingga penelitian terapan memang berangkat dari masalah spesifik yang dihadapi oleh bisa jadi mitra itu bisa individu, tapi sangat jarang ya mitra itu individu, biasanya adalah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, maka kita harus melakukan studi pendahuluan terkait dengan mitra itu, diskusi dengan mitra, ada apa yang terjadi dengan mitra itu, masalah apa yang sebenarnya harus segera diselesaikan oleh mitra itu, sehingga penelitian kita ini berkontribusi langsung kepada mitra untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Maka untuk itu memang penelitian terapan ini biasanya dirancang untuk diterapkan di dunia nyata. Jadi ada produknya biasanya, ada produk baru, ada pengembangan hal, mungkin bisa jadi kebijakan, tapi biasanya adalah bentuknya adalah produk. Ada produk yang produk itu merupakan hasil dari peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra. Kemudian biasanya juga ada interdisiplin ilmu ya. Misalnya ada beberapa satu masalah bisa diselesaikan dari berbagai disiplin ilmu, tapi juga nggak masalah sebenarnya kalau satu disiplin ilmu. Yang terpenting adalah bahwa mitra penelitian kita itu harus punya kontribusi terhadap penelitian yang kita lakukan. Jadi kita menyelesaikan masalah di mereka, tetapi mereka juga ikut berkontribusi terhadap penelitian yang kita lakukan sebagai solusi dari permasalahan mereka. Nah, kontribusi itu bisa macam-macam, bisa bentuknya in cash, bisa in kind. Bisa misalnya kontribusi mitranya nanti dalam penelitian ini misalnya in cash nanti membantu biaya penelitian sebesar 10 juta, 20 juta dan seterusnya, atau misalnya in kind, misalnya menyediakan websitenya kah, atau menyediakan pakar-pakar. Nah, ini tentu peneliti nanti akan menjelaskan itu semuanya di dalam proposalnya. Nah, ini secara umum gambaran-gambaran terkait dengan penelitian terapan yang idealnya dilakukan oleh
peneliti. Sebagai contoh, ini judul kami kemarin adalah bahwa jadi mitra itu tidak harus di eksternal ya, bisa juga mitra itu adalah mitra yang ada di Unida sendiri. Contohnya, kami kemarin karena sering bersinggungan, berkomunikasi dengan DPB, maka mitra kami adalah DPB. Nah, DPB itu ada tes ikhtibar.com. Ikhtibar.com, mahasiswa bisa melakukan tes dalam durasi waktu tertentu, tapi ada masalahnya adalah bisa nggak tes itu dibuat adaptif. Maka kami mengembangkan instrumen adaptif online-nya untuk DBB itu. Ini ada mitranya, kemudian produknya adalah tentu ada instrumen adaptif online test tadi ya, akan menjadi miliknya DBB. Kami coba share ke ini ya, ke bentuk proposal kami biar nanti lebih teknis. Makanya karena ini adalah terapan, luaran yang diharapkan itu adalah mesti harus ada produk. Jadi luaran wajibnya berupa produk. Produk itu bisa berupa sistem komputer yang di-HKI-kan atau dipatenkan. Maka nanti luaran wajibnya di situ, bukan di jurnal internasional. Jurnal internasional itu mungkin malah bisa menjadi luaran tambahan saja. Nah, ini adalah proposal kami kemarin di DPB, bahwa di DPB itu masalahnya adalah ujian online-nya itu, tesnya itu masih belum berbasis adaptive test. Belum berbasis adaptive test yang bisa dilakukan lebih cepat daripada tes yang biasanya. Maka kami mencoba untuk mengembangkan tes adaptive test itu di DPB, tentu dengan tim-timnya yang ada Ustadz Ismail, Ustadz Saifullah dan lain sebagainya. Biasanya saya nggak tahu ya, yang kami baca itu karena ini adalah mengembangkan sebuah produk, maka metode penelitian yang kami gunakan adalah metode R&D. Jadi R&D itu kan dipakai untuk mengembangkan sebuah produk atau memunculkan produk yang baru. Itu yang bisa dilakukan. Maka kita lihat dulu masalahnya itu apa. Atau kalau mau cari dulu mitranya itu siapa, kita diskusi dengan mitra itu, ada masalah apa terkait dengan apa yang mereka hadapi. Nah, kita memberikan solusi terhadap masalah itu. Nah, solusi inilah nanti yang akan menjadi produk bagi mereka, sehingga produk luarannya nanti adalah menjadi miliknya mitra kita. Nah, tentu asatid kita saya sendiri juga belum kemarin lolos itu kenapa itu juga bingung juga, malah bingung saya lolos itu. Nah, tapi tentu di sini kita memunculkan di sini mungkin yang banyak mungkin yang membuat penelitian saya lolos itu bisa jadi karena di sini, di peta jalan. Jadi di peta jalan itu kita menggambarkan bahwa solusi yang kita tawarkan itu adalah sesuai dengan kepakaran kita. Itu yang pertama. Jadi jangan memberikan solusi terkait dengan permasalahan mitra yang tidak sesuai dengan kepakaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang itu akan menunjang solusi yang kita tawarkan
untuk menyelesaikan masalah di mitra itu. Karena kebetulan kami sudah ingin membuat sebuah tes online adaptif gitu ya, maka alhamdulillah kami sudah menulis beberapa artikel terkait dengan tes bahasa Arab, terkait dengan penilaian dan seterusnya. Maka inilah sebagai basic, sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah tes. Maka disitulah perlunya penelitian terapan ketika kita ingin membuat sebuah produk itu jangan sampai hal yang baru sama sekali, tetapi sudah ada dasaran-dasarannya. Dasarannya apa? Dasaran itu pasti yang dibutuhkan adalah hasil penelitian kita yang menjadi pijakan bagi pengembangan produk yang akan kita berikan solusi kepada mitra itu. Maka kalau sampai misalnya peneliti mengajukan sebuah penelitian terapan akan memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan di mitra, tetapi peneliti ini belum pernah melakukan penelitian atau belum punya makalah atau artikel atau buku terkait dengan solusi yang akan ditawarkan, ini akan berat. Maka itu sehingga kita perlu mencari kira-kira saya pakarnya di apa, terus mitra saya siapa, kemudian penelitian-penelitian saya yang terdahulu yang sesuai dengan kepakaran saya ini apa, sehingga itu bisa menjadi kajian sebagai menjadi dasar untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut. Nah, ini yang mestinya didalami oleh peneliti, sehingga di penelitian itu memang harus ada sekian banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sehingga referensinya itu adalah referensi-referensi yang dari peneliti itu sendiri, itu diperbanyak di situ. Kemudian terkait juga dengan roadmap-nya, kejelasan antara roadmap yang dia lakukan sekarang dengan roadmap yang akan dikerjakan. Ini roadmap kami kemarin kan kami mengembangkan tes adaptif online ini ya. Terus 2025 rencananya mengembangkan adaptif online-nya berbasis HOT, CPT host, tapi nanti mungkin masih berubah lagi dengan Arabic komputer adaptif atau komputer adaptive test khusus ke situ. Nah, maka penelitian-penelitian sebelumnya inilah yang perlu diperhatikan, yang ada kaitannya dengan penelitian sekarang dan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, yang kedua adalah penguatan metodologi. Nah, metode dua gitu. Pokoknya P-nya 2. LPP, LP2. LP. Nah, metode ini akan menggambarkan, apalagi ketika penelitian kita adalah penelitian terapan dengan menghasilkan sebuah produk, maka akan dilihat bagaimana dari latar belakang sampai ke produk itu dihasilkan. Itu harus terukur. Misalnya kami kemarin membuat metodenya R&D dengan model 4D, ada define, ada design, ada develop, ada disseminate. Nah, masing-masing itu sudah punya tahapan-tahapan. Tahapan inilah yang nanti sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ini tahapan-tahapan ini misalnya di define, kami perlu menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam tes itu apa. Kemudian analisis analisis level bahasa, ini bukan bawah. Analisis level bahasa mahasiswa apa. Nah, ini sangat bagus kalau misalnya kita pernah melakukan penelitian-penelitian di latar belakang ini. Misalnya terkait dengan tes ya, tentu kebetulan kami juga ada beberapa artikel atau lumayan banyak artikel terkait dengan tes bahasa Arab, sehingga itu menjadi kajian pijakan untuk meneliti di sini sebagai landasan. Baru kemudian tahapan selanjutnya adalah mendesainnya bagaimana, membuat kriterianya, kemudian mengukur, membuat media CBT-nya, menentukan format tes, baru kita ke tahapan-tahapan setelahnya sampai kepada akhir produk itu. Maka tahapan-tahapan ini harus tergambarkan secara jelas oleh peneliti dari konsep dia, awal ada dari latar belakang adanya permasalahan di situ, mengkaji masalahnya, need assessment-nya bagaimana,
prosesnya bagaimana sampai terakhir adalah lahirlah sebuah produk. Itu langkah-langkah itu harus tergambarkan secara detail oleh peneliti. Termasuk adalah indikator-indikatornya apa? Ketika saya misalnya melakukan need assessment atau define gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya tentu menganalisa kebutuhan bahasa mahasiswa, menganalisa level mereka sebelumnya, kemudian menyusun jenis tes yang akan digunakan, menyusun konstruk tes, menyusun butir-butir tes. Nah, ini dilakukan oleh peneliti. Nah, tahapan-tahapan ini nanti ada kaitannya dengan tahapan sampai kepada akhir produk itu dimunculkan oleh peneliti itu. Nah, sehingga tergambarkan di chart ini. Nah, kemudian itu kan ada tim. Nah, tim ini dari tahapan-tahapan ini diusahakan ketika kita membagi tugas dengan tim-tim itu, ini terdistribusikan kepada seluruh tim. Misalnya di tahap analisis ini siapa yang mengerjakan? Tahap kedua ini siapa? Selain tahapan yang lain, tahapan yang lain tentunya adalah pembuatan artikel, pembuatan HKI itu kan luaran wajibnya. Tetapi dalam proses tahapan-tahapan yang akan dilakukan ini ada distribusi pembagian tugasnya. Misalnya pada define ini kan ada lima indikator yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, dari 5 indikator ini siapa saja yang akan mengerjakan 5-5-nya? Atau misalnya ketua indikator pertama, kedua, anggota 1, indikator ketiga. Nah, itu usahakan itu tertuliskan secara rapi. Kemudian tahapan kedua juga begitu, tahapan ketiga, sehingga masing-masing tahapan itu habis dibagi oleh ketua tim kepada seluruh anggota timnya. Selain tadi ya, selain penulisan artikel dan luaran wajib dan luaran tambahan. Maka ini harus dijelaskan. Nah, ini pembagian tugasnya ini. Sehingga pembagian tugas ini menggambarkan bahwa produk yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah itu dikerjakan oleh seluruh anggota tim. Seluruh tim yang akan menulis itu. Nah, ini sebenarnya masih ada kesalahan kemarin ya. Harusnya ini kan mulai dari 6 sampai ke 12, tapi ini karena kemarin 1 sampai 9 ada revisi sebenarnya. Nah, kemudian ini asatid yang mungkin perlu kita perbanyak adalah penelitian yang pernah kita lakukan terkait dengan masalah itu. Nah, di proposal ini ada beberapa penelitian yang sudah kami kerjakan, sudah kami lakukan, dan sangat relevan untuk menjadikan atau menyelesaikan masalah ini dengan adanya produk tertentu. Ini ada satu, kalau nggak salah ada lebih dari 5 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti 1, 2, ini saja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di atas tadi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 penelitian yang memang kami lakukan sebelumnya dan sangat relevan dengan penelitian ini. Maka ini sudah akan menggambarkan bahwa peneliti itu paling tidak punya modal untuk untuk memberikan solusi, membuat produknya. Kalau kita sama sekali tidak punya modal, itu meskipun proposal kita bagus, mungkin itu yang akan berat. Nah, ini saya stop dulu. Nah, sebenarnya banyak sekali mitra-mitra itu yang di Unida yang perlu ada penyelesaian masalah, misalnya yang syariah, misalnya lah membuat website atau aplikasi untuk perhitungan mawaris. Itu kan hal-hal yang menarik. Perhitungan mawaris itu kan selama ini orang kesulitan untuk mengajarkan mawaris kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa syariah biasanya kesulitan
atau bahkan belum bisa menghitung perhitungan mewaris. Maka untuk memudahkan itu misalnya dosen mewaris membuat produknya bisa berupa website, bisa berupa aplikasi yang nanti memudahkan mahasiswa untuk pembelajaran mewaris itu. Nah, itu kan bisa ada mitranya CMS. Nah, atau misalnya yang di ekonomi ada dengan U3 dengan unit-unit usaha yang ada di Unida sendiri. Maka sebenarnya penelitian terapan ini mudahnya adalah kita memberikan solusi langsung, bertemu langsung dengan mitra kita, berkolaborasi langsung dengan mitra kita, sehingga hasil dari penelitian ini adalah berupa produk yang nanti produk ini bisa menjadi penyelesai bagi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Ini mungkin Ustadz Kholis nanti lebih banyak diskusi, tapi memang yang perlu dikuatkan asatidz selain eh, literatur kita yang pernah kita lakukan, kemudian metodologi apa yang akan kita lakukan sehingga kita menghasilkan produk itu. Yang terakhir adalah pembagian tim itu harus jelas. Kita di metodologi misalnya ada menuliskan 10 indikator kegiatan yang akan kita laksanakan atau 12 lah. 12 itu supaya didistribusikan ke semua tim, ketua dapat, anggota A1, 2, 3 itu semuanya dapat sehingga itu habis pembagian tugasnya selain memang ada tugas yang lain berupa luaran wajib. Ini saja Ustaz Khalis, syukran. Nanti kita sambung dengan diskusi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Imam Mahmudi atas sharingnya. Luar biasa ya. Untuk sesi diskusi nanti setelah Ustaz ya, oke. Monggo Ustaz itu 30 menit ya. Siap. Apakah terdengar ya? Aman kan? Sangat jelas. Baik, mohon izin share dulu, Ustaz. Siap. Ini kami buatnya agak dadak ini karena dikompori Ustaz Ikhwan suruh buat, akhirnya buat tadi pas lagi pertemuan jam 9 tadi itu. Nah, ini. Jadi hasil dikompori Ustaz Ikhwan jadi gitu ya. Baik, langsung saja kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian mohon izin menyampaikan sharing session terkait dengan skema penelitian fundamental reguler. Yang pertama kita mengenal dulu hibah dikti ya 2025. Sampai detik ini sepertinya belum ada panduan terbaru mengenai hibah dikti, maka kita memakai patokan tahun 2024. Secara umum sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ikhwan itu sama dengan yang sebetulnya akan kami sampaikan gitu. Jadi memang hampir tidak ada perbedaan ya antara penerapan dengan fundamental kecuali di mitra dan juga luaran saja. Yang pertama asatidz juga perlu memperhatikan yaitu sintas skor base ya, yaitu sintas skor di mana nanti ada syarat ya, untuk sosial humaniora itu 100 minimal, untuk yang teman-teman saintek itu 300. Kemudian ini bidang fokus. Kalau tadi Ustaz Ikhwan lebih banyak berbicara terkait dengan permasalahan yang ada di mitra, maka kalau karena skema fundamental ini adalah dasar, ya dasar berarti TKT-nya itu tidak terlalu tinggi, mungkin hanya TKT 2 dan TKT 3 saja. Nah, yang terpenting dari itu adalah fokus risetnya. Ini harus sesuai dengan bidang fokus yang yang dibentuk ya atau yang ditetapkan oleh rencana induk riset nasional seperti itu. Jadi kita bisa memilih di antara sini mana kira-kira yang cocok dengan tema penelitian kita. Kemudian, ini juga penting tentang TKT. Gitu. Kalau tadi Ustaz Ikhwan itu terapan, maka TKT-nya minimal adalah TKT 4 sampai dengan TKT 6. Kalau sudah lebih dari itu, maka dia akan ke TKT 7, nanti masuknya ke DRK, penelitian pengembangan. Adapun fundamental itu sama dengan PDP. Jadi sebetulnya tidak salah ya pengelompokan bahwasanya fundamental ini merupakan penelitian dasar. Sebetulnya mirip dengan PDP. Jadi kalau asatidz yang sudah dapat PDP itu sebetulnya tinggal mengubah luaran menjadi jurnal Scopus atau jurnal internasional bereputasi JIB dan juga mengubah besaran angkanya saja. Nah, itu sudah sama dengan fundamental. Sebenarnya seperti itu, lebih mudahnya gitu. Maka teman-teman yang mendapatkan PDP tahun lalu itu sangat berpeluang sebetulnya, tinggal melanjutkan saja.
Kalau tadi Ustaz Iwan mengatakan adanya roadmap, maka penelitian PDP itu asatid bisa menjadikannya sebagai roadmap penelitian. Oke, kita lanjutkan sebentar saja. Ini kami ambil dari panduan ini ya, buku panduan. Yang pertama kita harus melihat luaran penelitiannya. Luaran penelitiannya itu wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Nah, ini pastinya asal sekalian sudah banyak yang tahu apa itu JIB begitu. Kemudian besaran dana maksimal 150 juta. Kemudian jangka waktu penelitian 1 tahun. Adapun persyaratan pengusul, nah ini yang kami kemarin itu ketika mengusulkan itu juga agak bingung ya. Ternyata tim awal kami, tim awal ya, itu tidak punya anggota yang ketuanya itu, tidak punya anggota yang mana skor Sintanya itu sama dengan ketua. Akhirnya bulan Maret kemarin itu kami mencari dan alhamdulillah dapat begitu. Eh, karena ini merupakan syarat wajib ya. Jadi ketua dan salah satu anggota itu harus memiliki satu jabatan fungsional lektor dan juga memiliki Sinta skor overallnya itu minimal 300 untuk saintek atau 100 untuk bidang sosial, humaniora dan seni begitu. Itu yang paling penting. Terus tadi terkait dengan TKT juga kami sudah menyinggung ini tidak perlu TKT-nya tinggi-tinggi, cukup di TKT 2 atau TKT 3 saja. Kita lanjutkan ke ini contoh proposal. Sebentar Pak Holis, kami bukakan. Kami memberikan contoh proposal yang sudah kami buat kemarin. Sepertinya tidak terlalu jauh ya dari sampai oleh Ustaz Ikhwan, di mana yang terpenting dari itu adalah di ringkasan. Menurut kami ringkasan ini salah satu hal yang paling penting ya, karena terkadang reviewer itu nggak suka bertele-tele. Nah itu. Makanya di sini asatid harus benar-benar memperhatikan jumlah kata. Ketika di ringkasan kata ini maksimal 300 kata, maka asatid betul-betul harus menghitung. Gitu. Gimana cara menghitungnya? Kalau kami cara menghitungnya sederhana saja. Ini kami ubah, kami copy begitu, terus kami taruh di Word. Apakah dia melebihi 300 atau tidak? Seperti itu. Kalau dia melebihi, maka kita harus bisa melakukan perubahan lagi. Itu untuk di ringkasan. Untuk di judul juga begitu. Di sini maksimal 20 kata, maka kita usahakan tidak lebih dari 20 kata. Kemudian di ringkasan, kata-kata yang penting, ya terutama yang di sini kan diminta urgensi, tujuan, metode, luaran, itu kalau bisa diberikan in bold. Nah, seperti ini. Urgensi kami bold, tujuan kami bold, metode penelitian kami bold, capaian TKT, luaran wajib, dan luaran tambahan. Perlu diingat bahwa luaran wajibnya adalah tadi, jurnal terindeks Scopus. Maka kalau bisa, sebelum membuat proposal, asatid harus sudah punya nih target jurnal Scopus mana yang mau ditargetkan seperti itu. Kemudian kata kunci, kemudian pendahuluan ini sama 100 kata yang memuat di dalamnya ini semua. Jadi ini semua ini dari mulai latar belakang, rumusan permasalahan, pendekatan, pemecahan masalah, state of art, kebaruan novelty, dan roadmap itu harus ada gitu. Nah ini juga di sini kami berikan bold ya. Kenapa kami berikan bold? Agar reviewer itu enak gitu. Jadi kalau ditanya mana ini latar belakangnya, oh ini tantangan, ada latar belakang, rumusan masalah, ini rumusan masalahnya. Kemudian pendekatan pemecahan masalah, ini ada pendekatannya. Kemudian ketika ditanya mana set of art, ini ada set of art. Mana kebaruan, ini kebaruan. Ini penting untuk memudahkan reviewer. Sekali lagi untuk memudahkan reviewer karena satu reviewer itu dengan waktu yang sangat terbatas, mereka harus mereview sekian banyak proposal. Kalau proposal kita tidak punya clue di dalam penulisan, maka itu akan membingungkan reviewer seperti itu. Maka kami memberikan clue. Nah, clue-nya bisa dengan cara di bold. Kemudian roadmap. Betul. Kami setuju dengan Ustadz Ikhwan ya. Ini roadmap ini sebetulnya kami bongkar beberapa kali ya. Karena memang di awal tim kami hanya bertiga. Kemudian karena kurang tadi satu anggota yang mempunyai nilai skor sama dengan ketua, akhirnya kita mencari tim lagi dan alhamdulillah berhasil. Sama seperti Ustadz Ikhwan, asatidz kalian, bahwa kita harus berbasis. Jadi penelitian yang kita lakukan fundamental itu harus memiliki basis penelitian dasar yang lain begitu. Dan itu pun sesuai dengan
pengembangan yang akan kita lakukan di penelitian kita ini. Ini kami di sekarang ya, pengembangan model gamifikasi begitu. Namun sebelumnya kami juga sudah punya beberapa penelitian terkait dengan hal itu ya. Kami sudah punya El Rossi Gontori ini, mobil based Arabic learning. Kemudian tim kami juga Ustadz Faisal, Ustadz Ismail, dan Ustadz Fitri juga dilalah punya penelitian yang sama. Jadi ini adalah gabungan dari tim anggota peneliti, meskipun sekali lagi roadmap itu tidak baku ya, artinya asatid boleh mengembangkan sesuai dengan yang asatid inginkan. Kalau tadi kan dilihat Ustadz Ikhwan itu berbeda dengan yang milik kami. Kalau kami ini kami pecahkan menjadi begini. Jadi ada riset dasar, nanti tahun kedepannya ada riset terapan, kemudian ada riset pengembangan seperti itu. Yang penting adalah poinnya ada dua asatid di roadmap itu. Pertama, dia ada penelitian yang kita berpijak kepadanya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, dia ada pengembangan keilmuan kita. Kita ini mau ke arah mana sih? Kan seperti itu. Nah, kemudian metode, kami sepakat dengan Ustaz Ikhwan tadi, metode ini harus jelas ya. Tidak cuma gini, tidak hanya memaparkan apa itu metode. Nah itu. Tapi metode apa yang akan kita pakai dan langkahnya bagaimana, serta apa indikator capaian dan luarannya. Nah ini kami mencantumkan seperti ini. Jadi ada tahapan ini penelitian yang akan lakukan, apa indikatornya sesuai dengan penelitian kita, dan apa luarannya seperti itu Asatidz. Nah, kemudian setelah itu kami jelaskan. Jadi dari ini kami jelaskan. Nah, ini juga memudahkan bagi reviewer. Terakhir ada peran setiap peneliti. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Syekh Ikhwan. Dari sekian banyaknya ini, yang ini tadi, ini bagaimana peran tim peneliti di mana saja. Kalau ada 4 orang tuh ngapain saja. Nah, ini penting. Maka ini harus betul-betul dibuat semaksimal mungkin, tidak hanya apa ya asal nulis begitu, tapi betul-betul dibuat senyata mungkin begitu. Dan terakhir ini apa namanya jadwal penelitian. Nah, ini tetap dibuat sekitar 6 sampai 8 bulan ya Asatidz ya. Adapun nama kegiatan ini berbasis metode penelitian atau berbasis langkah prosedur yang akan kita lakukan di dalam metode penelitian seperti itu. Nah, terakhir ini Asatidz. Kami sepakat dengan Syekh Ikhwan bahwasanya ini sangat penting ya. Apa namanya daftar pustaka. Kalau kami gini, kami menargetkan minimal itu 30 jurnal, 30 daftar, 30 referensi. Alhamdulillah kami di sini memakai 45 referensi dan usahakan 70% itu adalah jurnal internasional. Artinya bukan jurnal lokal begitu ya. Atau minimal jurnal Sinta 1 atau jurnal terindeks Scopus. Seperti itu. Sisanya baru boleh jurnal-jurnal lokal Sinta 2 lah minimal. Kemudian kami juga menambahkan sekitar 5 sampai 8 ya artikel yang sudah pernah kami publikasi. Nah, ini ada 1, nanti ini 2, kemudian tadi punya Pak Faisal ini, Faisal ya. Kemudian mana ya, punya Pak Ismail, punya Saudara Fitri. Jadi kami semua memasukkan tim-tim kami di sini. Nah, ini kami juga ada 5. Ada 5 punya kami, nanti Ustaz Faisal. Jadi total tuh hampir sekitar 8 begitu kalau tidak salah. Nah, itu penting karena memang reviewer akan melihat apakah punya kita, pertama ketua ya, ketua tim itu masuk enggak sebagai daftar pustaka. Nah, seperti itu atau sekalian. Kami kira sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan. Baik, kami lanjut ke file yang tadi. Masih ada waktu ya, Ustadz ya. Masih ada waktu. Baik, ini mungkin hanya tips saja dari kami, berdasarkan pengamatan maupun catatan dari orang lain juga sebetulnya. Jadi ada gini, kesalahan proposal baik itu di tingkat administratif maupun substantif. Kita coba dari administratif dulu ya. Pertama, kata kunci tidak berbentuk frasa. Kemudian kutipan tidak mengikuti style font cover. Nah, ini juga banyak terjadi ya, karena di template-nya itu harus pakai font cover, maka kita usahakan memakai font cover. Kemudian bentuk font dan ukuran berbeda-beda antar bagian. Nah, ini. Jadi memang asatidz harus memperhatikan dengan betul bahwa
jangan sampai ukuran font itu di ringkasan misalkan 12, ternyata di metode 11. Nah, ini kan sudah selegenze ya, kalau istilahnya Ustaz Kolis itu selegenze. Ada perbedaan itu. Nah, itu harusnya sama semua. Kemudian tadi kelebihan jumlah kata. Nah, ini juga penting gitu. Maka sarannya adalah sesuaikan dengan panduan dan sistematika template. Kemudian untuk lolos substantif, nah ini agak lebih dalam ya. Pertama, rumpun keilmuan. Nah, ini penting banget. Jangan sampai misalkan kami misalkan di PBA itu berbicara tentang usuluddin. Nah, ini nggak nyambung. Atau usuluddin misalkan berbicara hal yang bukan terkait dengan bidang keilmuan usuluddin misalkan. Kemudian anggota pengusul tidak relevan dengan topik penelitian. Nah, ini juga begitu. Meskipun begini, kami sepakat bahwa penelitian ini tidak harus dari satu prodi yang sama. Nah, contohnya kami itu melibatkan Ustadz Faisal. Kenapa? Karena Ustadz Faisal yang punya keilmuan di bidang teknologi, sedangkan kami di pembelajaran bahasa. Maka ini adalah interdisiplin. Nah, hanya saja kita perlu menekankan bahwa meskipun kita ini interdisiplin, ya berbeda prodinya, tapi keilmuan masing-masing ini akan membuat apa namanya penelitian yang kita hasilkan itu sesuai gitu ya, sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu. Sama seperti kalau masak gado-gado itu kan dari berbagai macam sayuran itu ya, tapi kan ujungnya saling melengkapi. Seperti itu saat itu. Kemudian tidak ada novelty. Nah, novelty ini sangat penting karena dia ada keterbaharuan. Meskipun dia adalah hal baru, tapi dia harus bersumber daripada literatur review. Sehingga nanti dari situ akan tercipta gap research. Dari gap research itulah kita akan memunculkan apa sih novelty dari penelitian kita. Begitu. Kemudian rumusan masalah yang tidak tajam, metode penelitian yang kurang jelas. Nah, ini banyak juga terjadi ya, Asatid ya. Kalau kami melihat, mendengar dari pemaparan para reviewer itu, metode penelitian itu cuma dijelaskan apa itu metode R&D, tapi tidak dijelaskan langkahnya bagaimana di penelitian yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian RAB. Nah, ini juga penting ya. RAB itu apa namanya, kita harus melihat kepada SBM dan SBK yang memang berlaku pada saat itu. Dan terakhir, ini referensi tidak mutakhir dan minim. Nah, tadi, karena minim, maka kami pribadi berusaha minimal 30 referensi. Dari 30 itu, 70%-nya jurnal, 30%-nya adalah buku. Bahkan lebih bagus lagi, itu 80-90%-nya adalah jurnal. Bukan berarti buku itu tidak penting, penting, tapi terkadang reviewer itu melihatnya adalah jurnal. Dan jurnalnya adalah jurnal internasional maksimal 3 tahun terakhir. Jadi kalau kami berusaha memakai jurnal itu 3 tahun terakhir dan buku itu 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu pengalaman yang kami buat. Eh, dan terakhir ini juga sama ya. Kami kira eh, sama saja dengan yang tadi kami sampaikan. Ada administratif itu ya, kemudian ada substantif mirip ya, rekam jejak, pendahuluan, roadmap tidak terukur ya, tahunnya juga belum jelas, keluaran tidak jelas, dan metode belum jelas. Makanya kan metode itu harus operasional dan detail seperti itu. Dan juga tadi referensi. Kalau di sini ditulis 20 sumber, kalau kami minimal 30 sumber. Kami kira itu asatid sekalian. Nanti panduan lebih detailnya bisa dilihat di Bima ya, karena sepaham kami belum ada panduan terbaru, maka prinsipnya kalau belum ada panduan terbaru maka kita memakai panduan yang lama. Dan terakhir, syukron jazilan nastafikum. Mohon maaf atas keliruan maupun kekurangan. Nanti dilanjutkan mungkin dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Joko atas sharingnya dan tips and triknya. Masih ada waktu sekalian. Monggo mungkin jika ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Atau mau menambahkan, monggo yang sudah berpengalaman. Apakah ada yang boleh disampaikan, Ustaz? Jika tidak ada, mungkin sedikit kami sampaikan deh Bapak Ibu terkait dengan proses ya pendampingan yang insya Allah akan kita lakukan.
laksanakan mulai bulan Januari ini, karena kemarin dari Prof. Sugeng yang kemarin isi agenda di workshop dari PP itu menginformasikan ya untuk panduan tidak sama, tidak ada perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Berarti insya Allah untuk saat ini bisa memakai panduan yang tahun 2024. Kemudian kira-kira akan dibuka di bulan Februari dan Maret. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi memang yang pertama yang kami undang ini yang kira-kira silta skornya mencukupi Bapak Ibu. Jadi yang sentek ya minimal 300 kurang lebih seperti itu. Untuk yang sesum kurang lebih 100 seperti itu. Jadi yang untuk fundamental seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Sampun kelihatan Ustaz? Oke, kelihatan Ustaz? Sudah. Sangat jelas Ustaz. Mungkin sedikit kami sampaikan ya Bapak Ibu. Ini yang tahun 2024 kemarin. Jadi total pendanaan total usulannya itu ada 99 proposal. Memang yang didominasi antara PDP dan PTM. Kemudian 84 pengembangan gerakan memang di luar skop tersebut. Kemudian untuk fundamental 10. Untuk yang didanai 24. 11 diantaranya adalah PDP. Sisanya adalah PTM ada 6, PDD 2, PKDN, penelitian kerjasama dalam negeri 1 dan fundamental 2. Nah, ini untuk yang PKDN dalam negeri ini karena kita sudah naik ke klaster utama, jadi ini tidak bisa diakses lagi, sehingga memang untuk tahun ini kita otomatis hanya bisa mengakses 4 skema. Yang pertama adalah tesis magister, kemudian yang kedua adalah disertasi doktoral, yang ketiga adalah fundamental, dan yang keempat adalah terapan. Jadi alhamdulillah kemarin untuk sesi pasca sarjana sudah kita laksanakan untuk sharing sessionnya. Untuk hari ini khusus di fundamental. Ini kemarin ya untuk ketika kami hitung persentasenya itu ya hampir seperempat lah, seperempat dari proposal yang kita usulkan untuk didanai, yang memang yang paling banyak didanainya di PDP. Nah ini yang menjadi kekuatan kita, sebelumnya kan di PDP, sehingga memang untuk tahun ini, tahun 2025 kita nggak bisa mengandalkan sebelumnya di PDP karena memang nggak bisa diakses seperti itu. Dan harapannya nanti kita bisa maksimalkan di tesis magister, doktoral, termasuk fundamental dan terapan. Untuk target kami kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Mungkin targetnya nggak banyak, agak sedikit ya, agak sedikit menurun. Cuma kita pengen tingkat penerimaannya lebih tinggi gitu. Di PTM-nya paling enggak kita pengen 20, PDD-nya 5, fundamental yang sebelumnya 2 kita pengen 5, terapan kita pengennya juga 5 lah. Ini mohon doa dari asatidz sekalian, karena memang kemarin dari hasil diskusi dengan Prof. Sugeng, 1 dari 3 proposal yang tidak lolos itu karena faktor administrasi. Jadi mohon nanti bisa dicermati, termasuk nanti akan coba kami share kembali rekaman YouTube yang kemarin sudah kita laksanakan workshop bersama Prof. Sugeng. Beliau kemarin sudah menyampaikan detail termasuk aspek-aspek administratif yang perlu dicermati bersama. Contoh di abstrak harus 5 dipisahkan dengan titik koma, bukan koma atau titik seperti itu. Dan kemarin ketika coba kita lihat secara lebih detail, banyak juga dari antara kita di proposal yang diusulkan itu sebenarnya dari aspek substantifnya itu bagus, tapi ternyata misalnya di abstraknya itu bukan menggunakan titik koma tapi menggunakan koma seperti itu. Jadi ini kira-kira gambaran yang akan kita targetkan di tahun 2025 ini seperti itu. Kemudian untuk prosesnya, alhamdulillah untuk
Untuk bulan Januari kita akan adakan proses pendampingan, kemudian nanti akan kita sampaikan pengumpulan proposalnya, termasuk klinik dengan review eksternal. Jadi yang mungkin agak beda kalau yang tahun sebelumnya kan kita tidak diberikan apa ya istilahnya trik and tipsnya di awal gitu. Yang beliau ada 2 sesi ya, sesi kemarin dengan reviewer, untuk sesi yang hari ini bersama yang pernah mendapatkan skema terkait seperti itu. Kemudian nanti setelah proposal jadi sesuai dengan masukan dari 2 event atau 2 workshop sebelumnya tadi, harapannya dari aspek administratif sudah tidak menjadi domain, tapi lebih nanti di review eksternal lebih ke arah ke konten atau substantif dari proposal Bapak Ibu akan direview secara lebih detail, baru nanti ada proses revisi dan harapannya mungkin submit BIMA itu tidak perlu menunggu akhir sehingga kualitas proposal kita bisa meningkat seperti itu. Yang terakhir nanti memang skemanya harus ada approval dari ketua LPI seperti itu. Untuk program pendampingannya ini kami coba skema 1 dulu Bapak Ibu, karena memang saat ini belum ada informasi detail, tapi harapannya ya kita coba ini semaksimal mungkin. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengumpulkan proposal paling tidak sebelum tanggal 15 Februari, ada kurang lebih 2 pekan lah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Form yang sudah disediakan oleh tim. Dan mohon izin ya, mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah kami tambahkan di grup WA sementara. Dan semoga WA itu nanti akan berubah ke program pelaksanaan, bukan program pendampingan lagi. Dan tidak perlu ada yang keluar dari grup itu gitu. Jadi nanti akan kita paling tidak grup itu akan bertahan selama 1 tahun akademik 2025-2026 seperti itu. Untuk berjalannya proses program hibah yang ada di Kemendikbudristek 2025. Mungkin itu sedikit tambahan terkait dengan proposal. Mohon izin, kami sudah mencoba menyiapkan template proposal dari tahun lalu. Mohon izin. Masih proses. Maaf agak sedikit error. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk template proposalnya. Nanti akan kami coba share link Google Drive baik dari contoh proposal yang lolos tahun kemarin, termasuk template tahun kemarin, tapi catatannya mohon ketika sudah ada pembukaan si BIMA jangan menggunakan template yang ini. Nanti takutnya ada beberapa hal yang mungkin ada perubahan sedikit itu nanti menjadikan faktor kendala di pembahasan di sistem. Jadi harapannya nanti ini sebagai pembuatan draft proposalnya, nanti final proposalnya mungkin dari sini bisa di-copy, disesuaikan dengan template yang baru. Nah ini kami mohon apa ya bantuannya Bapak Ibu, karena kemarin catatan kami adalah faktor yang remeh-remeh menurut kami. Contoh ada 220 kata di judul penelitian, kemudian di titik koma, kata kunci atau keyword dan lain sebagainya ini menjadi faktor penghambat. Jadi kami agak sedikit memaksa ya Bapak Ibu untuk membaca kembali dan memastikan dan memberikan menuliskan form evaluasi diri dari aspek-aspek yang sudah kami tulis di sini. Mulai dari judul kita pastikan maksimal 20 kata, ringkasan tidak lebih berarti maksimal 300 kata, yang memuat ini, kemudian kata kunci harus dipisahkan titik koma, harus 5 kata, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Pendahuluan juga isinya seperti ini, metode sama dan sebagainya. Ini sebenarnya kami sesuaikan dengan yang di sini dan beberapa tambahan terkait dengan
ya beberapa masukan dari review dan sebagainya. Jadi mohon nanti sebelum di proses pendampingan ini bisa Bapak Ibu evaluasi, nanti akan coba diverifikasi oleh tim reviewer yang ada di LPI seperti itu. Jadi kita sedikit memaksa untuk membaca panduan dan mencermati template yang sudah disediakan, sekaligus bukti otentik bahwa sudah melakukan proses itu adalah dari masing-masing tim pengusul harus melampirkan kayak borang evaluasi diri dari proposal yang sudah dibuat. Sehingga harapannya dengan ini bisa meminimalisir faktor-faktor administratif yang mungkin tidak memenuhi, sehingga kualitas proposal kita bagus, namun tidak terhambat di faktor-faktor yang sifatnya teknis tadi. Karena kemarin dari Prof. Sugeng menyampaikan, beliau membaca dan menilai proposal yang bagus secara substantif, rekam jejaknya juga bagus, namun karena memang mulai tahun kemarin ada faktor administratif yang menjadikan pintu utama sebelum proses reviewer substantif, sehingga tadi 1 dari 3 proposal itu tidak diterima karena gara-gara ya tadi administratifnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Ini saja yang mungkin bisa sedikit kami tambahkan. Insya Allah nanti link Google Drive-nya akan kita share di grup ya, terkait dengan hal lain mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup untuk lebih lanjut, termasuk mungkin update kira-kira bocorannya untuk pembukaan tahun ini kapan dan sebagainya. Cuma harapannya tadi sekitar 15 hari ke depan atau sekitar 20 hari ke depan Bapak Ibu bisa menyiapkan proposal semaksimal mungkin berdasarkan masukan dan catatan di 2 event yang kita laksanakan sebelumnya. Dengan Prof. Sugeng nanti sama rekaman YouTube-nya yang sudah kita konversi ke YouTube akan kita sharing juga. Kemudian yang kedua mungkin sharing session yang disampaikan Ustadz Yoga dan Ustadz Iwan di siang hari ini. Itu saja sedikit tambahan yang perlu kami sampaikan. Ustadz Iwan Mahmudi atau Ustadz Yoga ada tambahan? Tidak ada Ustadz, aman. Cukup. Yang lain mungkin? Sudah ahli semuanya. Aman ya? Oke. Mengingatkan yang belum mengisi daftar hadir, mohon berkenan untuk bisa mengisi daftar hadir. Jika memang tidak ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami atas nama LPI, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri agenda pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak